Pernah? Pernah ya. Ah, saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Seorang jemaat usia 80-an, dia sakit jantung, jantungnya dia membuat dia lemah. Dia nggak bisa keluar dari rumahnya. Tetapi dia selalu ingat ulang tahunku. Bahkan dia tidak bisa keluar rumah. Dia bisa telepon ke toko kirim kue ke Muse. Dia bisa pesan becak bajai. Becak atau bajai? Bajai. Untuk kirim ke Pluit, ke Mes. Nah, saudara-saudaraku, itu sesuatu hal yang sangat berkesan sekali. Bukan karena dapat kuenya, tetapi berkesan ada orang yang begitu mengasihi, begitu menghargaimu. Seorang yang usia 80-an tahun. Saudara-saudaraku, sayang sekali kepada orang tua itu. Benar, bukan karena dia kasih hadiah atau apa. Tetapi orang tua yang bisa memperhatikan setiap jemaat. Orang tua yang bukan cuma kepada saya, tetapi kepada teman-temannya dia bisa tahu, ulang tahunnya dia bisa ingat. Bahkan sering dia katakan, Muse nanti kalau ulang tahun kita pergi makan. Walaupun saya tahu dia nggak bakalan bisa keluar rumah untuk pergi makan. Tetapi itu yang selalu diingatkan. Dan sayang sekali pada waktu dia meninggal kita tidak bisa membesuk dia, kita tidak bisa melayani dia karena pada waktu itu zaman COVID. Dia meninggal karena COVID. Aku cuma bisa melayani dia melalui Zoom. Kita nggak bisa melihat dia untuk terakhir kalinya. Nah, saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita itu banyak sekali kejadian yang membuat kita merasa bahwa terkesan sekali sampai kita nggak bisa berkata-kata menerima perasaan, mengalami perasaan seperti itu. Inilah yang juga terjadi pada waktu kita membaca ayat kita dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 itu. Saat mendekati minggu terakhir kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini, Yesus datang ke Betania, ke rumah Lazarus, Marta, Maria. Dan peristiwa ini menunjukkan kepada kita bagaimana Maria dengan penuh kasih, dengan penuh hormat, mengurapi Yesus dengan narwastu yang mahal. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, saudara-saudaraku, coba kalau kita bayangkan kita ada di dalam rumah itu, di dalam rumah Marta, Maria, dan kita menyaksikan kejadian itu. Kita makan bersama, lalu kita menyaksikan Maria mencurahkan minyak narwastu itu. Apa yang kita akan lakukan? Yudas mengatakan, wah mubazir, boros itu minyak itu bisa dijual lalu bisa membantu orang-orang miskin. Apakah kita akan berpikir seperti itu? Apakah kita juga akan berpikir, kenapa nggak disimpan aja? Kenapa nggak meneteskan beberapa tetes saja? Karena minyak narwastu itu wangi sekali. Ya kan, kenapa harus setengah kati? Kenapa nggak cuma secuil, semprot 2-3 kali cukup? Saudara-saudaraku, Anda semprot parfum? Semprot parfum pasti. Nggak ada yang bau ketek di sini, enggak. Semua wangi sekali. Pada waktu semprot parfum, apa yang kamu lakukan? Semprot bagian mana? Semua depan belakang, atau cuma berapa titik aja, leher, ya kan? Tangan, lalu apa lagi? Mungkin beberapa titik aja di sekitar tubuh kita.
Itu cukup wangi sekali. Tapi coba bayangkan setengah liter, setengah kati itu setengah liter gitu ya kan. Minyak narwastu itu diboroskan seperti itu. Ya kan kita seakan-akan melihat, ya benar ya, Yudas Iskariot itu benar banget gitu ya. Terus sebenarnya setengah kati itu berapa sih ya? Setengah kati itu seharga 300 dinar. Dan pada waktu itu 300 dinar itu dalam konteks zamannya Yesus itu berapa harga? Kita tahu 1 dinar itu merupakan upah sehari. Jadi kalau upah sehari $1, satu dinar bukan $1, 1 dinar. Ya kan? Berarti dia harus kerja berapa hari? 300 hari. Dan itu 300 dinar itu kira-kira ya sekitar 300 hari kerja setelah dikurangi hari Sabat dan hari libur Yahudi. Ya kan? Nah, coba kita bayangkan kalau dia menabung 1 dinar 1 hari, 300 dinar berarti 300 hari itu dia nggak makan. Cuma untuk membuang duitnya untuk minyak narwastu itu. Oke lah, kita katakan dia simpan 1/4 dinar aja. Dari 1 dinar upah yang dia tiap hari terima. Berarti dia perlu simpan berapa hari? Berapa lama? 4 tahun. 4 tahun dia simpan uang itu supaya bisa membeli setengah kati narwastu itu. Coba bayangkan saudara-saudaraku, kita mungkin akan katakan itu Maria itu bego itu ya. Nggak bisa hitung-hitungan. Ya kan, uang semahal itu dia habiskan. Dia simpan 4 tahun, dia habiskan dalam sekejap. Tetapi ada cara lagi yang kita melihat bahwa si Maria itu hitung-hitungannya nggak benar. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan apa? Menyekah rambutnya ke kaki Tuhan Yesus. Nah saudara-saudaraku terutama yang cewek. Semua punya rambut yang indah, betul. Berapa banyak uang kamu habiskan untuk rambut Anda? Siapa yang 2 hari ke salon sekali? Saya punya teman wanita. Dia tidak pernah beli sampo. Dia 2 hari sekali pasti duduk di salon. Ya kan? Jadi nggak pernah ketemu sampo di rumahnya dia. Setiap 2 hari sekali dia pasti ke salon untuk keramas, untuk cuci, untuk bentuk, untuk apa semuanya itu. Karena bagi cewek, rambut itu merupakan mahkota. Rambut itu merupakan sesuatu yang indah. Kita nggak pernah melihat cewek itu botak toh. Kalau cowok botak ada. Ya kan? Kenapa semua orang memandang ke sana? Kalau cowok botak ada, ini biasa. Coba cewek botak. Ya kenapa yang kita lakukan? Mungkin kita merasa aneh. Kecuali kalau dia kena kanker, kemoterapi, rontok semuanya. Rontok pun dia akan pakai wig, rambut palsu. Ya kan? Bahkan pria pun mengenakan wig, saya baru tahu itu. Supaya apa? Supaya lebih kelihatannya lebih keren. Ya kan semua ingin rambut keren. Nah saudara-saudaraku, orang mengatakan musuh kamu pangkas rambut di mana? Ke salon. Rambut sedikit ginian ngapain ke salon, ke barbershop aja 50.000 udah cukup. Ya kan? Nah saudara-saudaraku, semua orang menganggap bahwa rambut itu harus indah, rambut itu harus bagus, rambut itu merupakan mahkota apalagi bagi cewek-cewek gitu ya kan. Tetapi coba bayangkan, mahkota yang merupakan kehormatan bagi seorang cewek itu, kepala Maria itu menghampiri kaki Yesus, yang pastinya kaki Yesus itu nggak bersih-bersih amat, walaupun masuk ke rumah itu dia ada basuh kakinya, tetapi mereka itu nggak pakai kaos kaki, nggak pakai sepatu, mereka kayak sandal gitu ya kan. Lalu mereka berdebu, mereka jalan, mereka bukan naik mobil mewah gitu, enggak. Nah kaki itu mungkin ya nggak bersih-bersih amat lah. Tetapi Maria merendahkan diri serendah-rendahnya itu di hadapan Yesus. Harga dirinya ditaruh di atas kaki, di tempat yang paling dekat dengan tanah. Nah saudara-saudaraku, mari kita hitung-hitungan lagi. Berapa banyak orang yang bisa menaruh harga dirinya di tempat yang paling rendah. Kalau orang mengatakan, lu gendut banget lo. Tersinggung gak lo? Gue gak cerita lo. Lo surrender, gue gak cerita lo surrender. Cuma pandangan mataku pas ke sana aja. Enggak, sorry.
Gua geser arahku ke sini deh. Nah, saudara-saudaraku, apa yang paling membuat orang jengkel? Pada waktu harga dirinya dijatuhin, pada waktu harga dirinya diinjak-injak, dia pasti emosi. Ya kan? Seringkali kita dengar orang tua bicara, ini anak kurang ajar. Bicara-bicara yang nggak sopan. Dia harga dirinya, wah, emosi karena harga dirinya diinjak sama anaknya. Lalu dia mengatakan, tua-tua begini, aku masih punya uang, aku masih pegang uang, aku masih punya uang untuk bayar untuk diriku sendiri. Benar ya? Seringkali kita dengar orang tua begituan marah. Aku belum minta duit sama kamu, tapi sikapmu udah gak sopan begituan. Harga diri, saudara-saudaraku, harga diri itu penting sekali. Tetapi Maria merendahkan harga dirinya itu serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita orang dunia mengatakan ini Maria bodoh, gak bisa hitung-hitungan. Ya kan, yang pertama dia dengan cara yang boros, yang kedua dia nggak ada harga dirinya, merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya itu. Nah, sebenarnya apa sih masalah dengan Maria? Dari bacaan yang kita baca itu, kita boleh menyaksikan. Yang pertama, Maria melakukannya itu untuk memuliakan Yesus dengan pengorbanan yang terbaik. Nah, salah satu peristiwa disadari oleh Maria, sehingga dengan rela hati melakukan semua itu demi Yesus, adalah pengalaman yang luar biasa yang telah dialami bersama Maria dengan Yesus. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita melihat pasal yang sebelumnya ini, pasal 11, ya kan, kita akan menyadari betul bahwa Maria rela melakukan semuanya itu untuk Yesus. Karena apa? Maria datang kepada Yesus dengan menangis karena Lazarus, saudaranya, meninggal. Nah, saudara-saudaraku, pengalaman luar biasa Maria dengan mata sendiri melihat, menjadi saksi mata akan kuasa Yesus membangkitkan Lazarus. Itu tercatat di Yohanes pasal 11 itu ya, cerita itu. Itulah yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa dia bisa dengan rela hati melakukan itu semua demi Yesus. Nah, mungkin dia akan berpikir, apalah artinya narwastu 300 dinar. Yang mahal ini bila dibandingkan dengan saudaraku yang telah mati, lalu dibangkitkan hidup kembali. Benar? Logika. Ya kan, pada waktu mamaku masuk ke rumah sakit, saya juga katakan kepada Tuhan, Tuhan, kasih mama kesempatan untuk hidup. Kasih mama 10 tahun lagi bersama dengan kita, ambil hidupku 10 tahun gak apa-apa. Kita rela berkorban. Apalagi Maria yang menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati itu. Mungkin bagi dia merasa bahwa 300 dinar apalah artinya, ya kan? Nah, saudara-saudaraku, tindakan Maria ini menunjukkan bahwa ia memberikan sesuatu yang terbaik untuk Yesus. Nah, saudara-saudaraku, kita udah diberkati Tuhan, betul? Kita seringkali diberkati. Apakah kita mengatakan Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita? Kalau kita menghitung berkat Tuhan, kalau kita menghitung anugerah Tuhan, kalau kita menghitung bagaimana pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita, betapa luar biasa banyaknya itu berkat itu di dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita bertanya kembali, apa yang kita sudah berikan kepada Tuhan? Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan untuk membalas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudaraku, selalu ada anugerah di dalam kehidupan kita. Selalu ada berkat Tuhan yang sangat layak untuk kita syukuri setiap hari. Semua yang telah Tuhan karyakan, semua yang sedang Tuhan karyakan, semua yang akan Tuhan karyakan di dalam kehidupan kita itu. Apakah kita bersyukur untuk semua yang telah Tuhan berikan buat kita? Maria memberikan yang terbaik. Dia sadar, dia nggak bisa banding-bandingkan. Tetapi dia memberikan yang terbaik buat Tuhan untuk memuliakan Yesus dengan pemberian yang terbaik. Nah, saudara-saudaraku, apakah kita sudah memberi yang terbaik buat Tuhan? Apakah kita mengutamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita? Nah, kita mulai berpikir, ya kan? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan?
Seringkali kita dengar, ya aku sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi tolong tanya saudara-saudaraku, kita disuruh datang ibadah aja kita telat-telatan. Alasannya, macet, parkir susah. Ya kan? Kalau kita tahu parkir susah, kenapa kita nggak datang lebih awal? Mungkin Anda mengatakan, ya parkirnya udah panjang banget, nggak bakalan dapat. Nah saudara-saudaraku, untuk hal sesuatu yang indah yang ingin kita nikmati itu kita rela berkorban. Jumat yang lalu lebaran, liburan itu ya, sore itu masih sepi. Saya dengan saudara bawa mobil ke Sunter. Kita kepingin makan apa? Makan ayam goreng pemuda asli. Tahu? Itu satu-satunya cabang asli dari Surabaya, bukan promosi. Nah, kepingin saudara-saudaraku kita sepanjang perjalanan, lancar. Ya kan? Tetapi sampai di sana, mau parkir, tukang parkirnya bilang, Pak, lu udah reservasi belum? Lu udah make appointment belum? Saya bilang, enggak. Bapak lihat, yang duduk di sana itu antriannya udah banyak, itu masih antri 1 jam lagi. Tetapi mereka rela duduk di sana tunggu antrian 1 jam. Nah saudara-saudaraku, demi sesuatu yang ada di dunia ini untuk kebaikan kita, untuk kenikmatan kita, kita rela. Tetapi kenapa kalau kita bicara untuk Tuhan, kita hitung-hitungan. Nah, apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Yang kedua yang Maria berikan, yaitu memuliakan Yesus dengan penyembahan yang tulus. Nah, hal yang kedua yang sangat berkaitan dengan penyembahan yang tulus itu karena apa? Karena Maria merasakan, ini kesempatan buat saya untuk menyembah kepada Tuhan. Ini kesempatan buat saya untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ini kesempatan buat saya, Tuhan Yesus mau datang ke tempat aku. Aku memberikan yang terbaik buat dia. Mungkin kesempatan itu sekali aja, setelah lewat itu nggak ada kesempatan lagi. Dan Maria mengambil kesempatan itu. Nah saudara-saudaraku, Maria memandang hal ini sebagai kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Yesus. Dan dia mengambil kesempatan itu dengan memberikan yang terbaik yang dia miliki. Maria tidak hanya mengurapi Yesus, tetapi ia juga menyeka kakinya dengan rambutnya. Ini adalah bentuk penyembahan, penghormatan yang sangat rendah hati sekali. Nah saudara-saudaraku, dalam kehidupan ibadah kita, penyembahan itu bukan cuma sekedar duduk di dalam gedung ibadah, kita nyanyi, kita doa, kita dengar firman Tuhan, lalu kita pulang, bye-bye, gua pergi. Bukan. Penyembahan yang kita lakukan itu bukan cuma sekedar di dalam ibadah, tetapi penyembahan itu kita bawa keluar. Kita bawa keluar dengan hati yang mengasihi Tuhan, yang melayani orang-orang di luar sana. Seringkali saya katakan, penyembahan itu merupakan perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup kita. Nah saudara-saudaraku, orang menganggap apa? Aku sudah datang ibadah, aku duduk, aku dengar firman, aku kasih persembahan, aku terima berkat, udah bye-bye, aku udah selesai ibadah. Nah saudara-saudaraku, kalau ibadah sesimpel itu, apakah ibadah itu ada fungsinya? Setiap ibadat merupakan perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Namun tolong tanya saudara-saudaraku, kita dikasih kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi apakah kita datang dengan satu hati yang penuh rindu untuk ketemu Tuhan enggak? Pada waktu kita bernyanyi, apakah kita betul-betul bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan enggak? Pada waktu kita bernyanyi, I love you Lord, for your mercy never fails me. Apakah kita merasakan anugerah Tuhan itu ada di dalam kebaikan kita? Apakah kita berani mengatakan bahwa Tuhan itu baik adanya? Kalau Tuhan itu baik adanya, apakah kita mengikuti Tuhan dengan baik? Apakah kita melakukan perintah Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita? Pada waktu kita bergumul dengan kehidupan kita, apakah kita cari Tuhan? Ataukah kita putar otak kita untuk berpikir bagaimana memutar uang itu supaya bisa berbuah lebih banyak lagi? Nah saudara-saudaraku, seringkali yang kita ketemu apa? Pada waktu udah sakit-sakit parah-parah, lalu Tuhan tolong ya. Tetapi pada waktu senang, apakah kita ingat Tuhan? Apakah kita mengatakan Tuhan itu baik di dalam hidup kita? Nah saudara-saudaraku,
Pada waktu udah susah, Tuhan bantu ya, Tuhan tolong ya. Itu nggak salah. Itu berarti kita memang berharap kepada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah pengharapan itu, apakah kita cuma berharap pada waktu kita bergumul? Apakah pada waktu kita senang, kita lupakan Tuhan dan kita kembali lagi kepada kehidupan kita mewah, foya-foya, hedonisme, jalan-jalan, lalu kita melupakan kebaikan Tuhan? Saudara-saudaraku, hidup ini adalah kesempatan untuk menyembah kepada Tuhan. Seringkali pada waktu kita bergumul, kita janji kepada Tuhan, Tuhan kalau kamu sembuhkan aku akan melayani Tuhan. Tuhan kalau kamu bawa aku melewati pergumulan ini, aku akan balas dengan baik. Tetapi seringkali kita seakan-akan merasa bahwa Tuhan itu baik dan kalau ada apa-apanya gitu loh. Ya kan? Tuhan baik kepada kita, maka kita akan membalas ini. Tuhan, engkau memberikan ini dan aku akan memberikan itu juga. Tetapi kita nggak pernah merasakan bahwa Tuhan itu sudah begitu baik. Nah saudara-saudaraku, kesempatan jangan dibiarkan pergi begitu saja. Kesempatan untuk melayani bukan hanya sekedar ingin dilayani. Kesempatan untuk menikmati persekutuan ibadah bersama saudara-saudari seiman itu jangan dilewatin. Kesempatan untuk menyampaikan, mengungkapkan syukur kita itu membawa persembahan untuk dikelola demi kemuliaan nama Tuhan. Dan sudahkah kita meraih dan mengambil kesempatan ini? Nah saudara-saudaraku, kita diberkati nggak? Diberkati. Tapi pada waktu kita disuruh untuk melayani, aduh musuh aku nggak ada waktu deh. Panggil yang lain dulu. Ya kan, akhirnya melayani itu aja. Yang melayani itu diulang-ulang lagi, itu lagi. Ya kan? Musuh udah lama nggak melihat WL yang baru. Musuh udah lama nggak melihat ada musisi yang baru. Ini musisi yang kita ulang-ulang terus, ya kan? Nah, saudara-saudara yang punya talenta musik, ayo bantu musuh pelayanan. Ambil kesempatan untuk melayani. Jangan biarkan berlalu begitu saja. Ya kan? Ada yang melayani, aduh musuh aku terlalu banyak. Sebulan 2 kali, kalau boleh sekali aja. Saudara-saudaraku, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya kan? Pada waktu kita memberikan persembahan, beri yang terbaik. Jangan udah kantong masuk, ambil uang, lalu berpikir, aduh hari ini dompetku tinggal berapa ya? Udah jangan dulu deh, simpan lagi deh. Ya kan? Kalau kita menolong seseorang, tolong dengan hati yang tersentuh. Saudara-saudaraku, aku juga mengalami hal yang sama. Pada waktu aku melihat seseorang yang perlu dikasih, aku melihat orang itu, lalu aku tersentuh, lalu aku berpikir, oke, satu jumlah gua akan kasih ke dia. Tetapi tiba-tiba berubah pikiran, kebanyakan nggak ya? Membantu dia nggak ya? Mulai bergumul. Tetapi pada waktu pergumulan itu saya melihat kembali, Tuhan aja tidak pernah bergumul, ngapain bergumul? Ya kan, apa yang Tuhan inspirasi kamu memberikan pencerahan buat kamu dan menyentuh hatimu dan mengatakan kamu harus kasih berapa? Udah langsung kasih. Jangan pikir-pikir lagi. Karena itu kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk melayani. Amin saudara-saudaraku. Ya kan, jadi mulai hari ini jangan males-malesan datang ibadah. Ada seorang cerita lagi, ada seorang anak pemuda datang. Musuh, aku sebulan ini kerja di hari Minggu. Ya kan, saya harus disuruh masuk kantor, jadi aku terpaksa harus kerja. Lalu aku cepat kerja, lalu aku bersyukur loh, saya masih datang ke gereja ibadah walaupun telat. Bersyukur nggak? Mungkin kita dengar, ya bersyukur anak ini baik kok. Ya kan, walaupun harus kerja di kantor, tetapi dia masih bersyukur walaupun telat datang ke ibadah. Nah saudara-saudaraku, saya katakan, saya bersyukur kamu punya hati yang begitu baik. Tetapi satu hal, ibadah itu tidak setengah-setengah. Ibadah itu the whole worship hanya ditujukan kepada Tuhan. Kita punya banyak ibadah, kenapa kamu tidak memilih ibadah yang waktunya cocok dengan kamu? Akhirnya saya katakan kalau pagi harus kerja, ibadahlah sore jam 5 sehingga kamu tidak telat. Sehingga hatimu itu tidak setengah-setengah. Tetapi hatimu itu setulus sebenar-benarnya itu beribadah kepada Tuhan.
kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk menyembah Tuhan. Bukan katakan, aku bersyukur loh, aku udah bisa datang. Aku bersyukur loh, walaupun telat. Nah, saudara-saudaraku, ini kenyataan yang terjadi di tengah gereja kita. Hari ini berapa yang banyak yang telat? Aku baru pulang dari Palembang, ya kan? Aku berbicara tentang ibadah. Lalu aku berbicara, tanya ke mereka, berapa banyak orang yang terlambat hari ini? Asarnya menjawab, 3 orang. Waduh, puji Tuhan, gue bilang, 3 orang. Bersyukur banget. Gereja kita berapa? 80-an orang. Benar gak? Ya kan? 80-an orang. Dia bilang, Musa sebelumnya juga begitu. Oh, rupanya sama ya. Gitu ya. Tetapi apa? Musuhnya mengatakan 3 minggu itu diingatkan kesempatan untuk ibadah. Jangan telat. Dari yang 80-an orang telat berkurang sampai 3 orang telat. Itu bisa terjadi di Pluit? Bisa dong. Ayo kita lakukan sama-sama. Kesempatan untuk datang cari Tuhan. Jangan sia-siakan itu. Nah, yang ketiga, Maria melakukan itu untuk memuliakan Yesus dengan melampaui logika dunia. Ya kan, Yudas Iskariot mengkritik Maria itu dengan alasan bahwa minyak ini bisa dijual, minyak ini setelah dijual uangnya itu bisa diberikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang miskin, kepada diakonia. Itu lebih berarti, itu lebih beruntung. Namun Yesus membela Maria. Yesus mengatakan apa? Apa yang dia lakukan adalah untuk mempersiapkan penguburannya. Nah, saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, seringkali dunia itu tidak memahami tindakan iman kita. Dunia seringkali punya wawasan pandangan yang berbeda dengan pandangan kita. Dan seringkali kita digoyang-goyang oleh dunia ini dan mengatakan, ya udah nggak apa-apa lah. Ada satu orang muda yang mengatakan ke saya, kamu nggak ibadah hari ini, saya katakan ke dia. Dia ngomong apa? Gak apa-apa lah Musa, sekali-kali nggak ibadah. Kurang ajar. Kalau orang Medan mengatakan gua jitak lu, gua cekek lu. Nah, saudara-saudara, kita bisa katakan sekali-kali dan nggak datang ibadah. Ya, saya diajak keluar, saya diajak orang kantor pergi, outing. Ya, sekali-kali nggak ibadah lah, nggak apa-apa. Nah, saudara-saudaraku, seringkali pandangan dunia ini menghalangi kita untuk datang memuliakan Tuhan. Pandangan dunia ini membawa kita jauh daripada Tuhan. Tindakan ini, seringkali tindakan iman itu terlihat aneh bagi dunia. Tetapi itu berharga di mata Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, pada waktu kita mau membangun Pluit, pada waktu kita mau membangun Antioquia, apakah kita membangun dengan mudah? Enggak, saudara-saudaraku. Tetapi rupiah demi rupiah kita kumpulkan, kita siapkan untuk pembangunan ini. Ini semua berkat apa? Jemaat yang rela mempersembahkan. Dan kita mau bangun depan. Marketnya udah dibuat. Harganya udah ditentukan. Orang mengatakan, wah mahal banget. Krisis ekonomi, gimana bisa bangun? Ya, orang dunia, orang bisnis mengatakan krisis ekonomi. Ya kan, apalagi Donald Trump pada waktu mengumumkan semua pajak itu semua, bukan pajak, semua tarif-tarif harus dinaikkan. Wah, ini ngajak perang nih. Ya kan? Orang mungkin menganggap, gak mungkin lah. Tetapi kita beriman kepada Tuhan. Bahwa kita pasti bisa membangun untuk Tuhan. Amin. Kita akan menyaksikannya nanti pada waktunya Tuhan. Uang itu tersedia dan bagaimana kita membangun gedung di depan RKU yang lama itu kita bangun menjadi satu bangunan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk memuliakan kita loh ya saudara-saudaraku ya. Seringkali kita ingatkan diri kita sendiri, seringkali kita ingatkan para pemimpin gereja, kita ingatkan para pengurus bahwa hari ini GKI Pluit bisa sampai hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Gereja-gereja yang lain cemburu nggak? Wah cemburu, bukan cemburu lah, gimana? Mengkagumi. GKI Pluit punya Antioquia yang bagus sekali. Sekarang bisa bikin
gedung olahraga, bikin fitness, bikin ini dan itu. Ada coffee ministry, mesin kopi yang gede sekali. Di mana masih ingat nggak pertama kali kita dapat kopi yang mesin kopinya kecil, ya kan? 30 cup, hang, tunggu dulu, kepanasan, ya kan? Lalu Tuhan kasih apa? Mesin yang gede, yang bisa jalan sekali berapa gelas sekali jalan gitu ya kan? Kita bersyukur kepada Tuhan nggak? Bersyukur. Kita diberikan biji kopi, kita diberikan susu, kita diberikan semuanya. Tetapi bukan untuk kenikmatan kita saja. Ya, itu merupakan satu bukti bahwa Tuhan itu baik kepada GKI Pluit. Dan GKI Pluit itu harus lebih lagi bekerja untuk Tuhan. Nah saudara-saudaraku, kesempatan melayani. Dan Maria mengambil kesempatan ini. Yang keempat, Maria melakukan itu untuk memuliakan Yesus dengan menghargai kehadirannya. Nah saudara-saudaraku, Yesus berkata bahwa orang miskin itu selalu ada, tetapi dia tidak selalu bersama mereka dalam bentuk fisik. Maria mengambil kesempatan untuk menghormati Yesus selagi dia masih bersama mereka. Kita diajak untuk menyadari bahwa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita dan memberikan waktu serta hidup kita kepadanya. Nah saudara-saudaraku, hidup kita bersama Tuhan bukan cuma di dalam gereja. Tetapi bagaimana engkau hidup di luar sana, bagaimana engkau hidup bersama dengan Kristus di luar sana. Itulah kehadiran Tuhan. Nah saudara-saudaraku, apakah kita seringkali menunda untuk dekat kepada Tuhan? Ataukah pada waktu kita keluar dari gedung gereja ini lalu kita hidup menjadi diri yang lain lagi? Pada waktu kita di sini kita bisa katakan shalom, amin, puji Tuhan. Kalimat-kalimat yang rohani banget. Tetapi keluar dari gedung gereja, berantem dengan orang. Semua kebun binatang keluar. Lalu ketemu macet, lalu horn kencang-kencang. Nah saudara-saudaraku, hidup kita mengalami perubahan setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ibadah ini membawa kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk diubahkan karena hadirat Tuhan ada. Namun seringkali yang kita dengar itu siapa? Teman, suami, istri, keluarga yang lain. Karena apa? Kita melihat nyata orang itu ada. Karena kita nggak pernah merasakan the real God di dalam kehidupan kita. Nah kita harus belajar merasakan hadiratnya Tuhan itu di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bahkan seringkali saya katakan kepada teman-teman, cari parkir pun minta sama Tuhan, Tuhan kasih. Dan itu saya alami sendiri. Apa yang kamu minta kepada Tuhan, Tuhan kasih. Dan pada waktu kamu mengemudi mobil pun kamu merasakan Tuhan bersamamu. Tuhan berbicara kepada kamu. Inilah hadirat Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan engkau. Apakah kita sering menunda untuk mendekat kepada Tuhan? Jangan menunggu waktu yang lebih baik, tetapi muliakan Yesus sekarang di dalam setiap hidup kita. Nah saudara-saudaraku, apa kesimpulan hari ini? Ayat 1-8 itu berbicara kepada kita apa? Maria memberikan teladan kepada kita. Bagaimana kita dapat memuliakan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Kita dipanggil untuk memberikan yang terbaik bagi Yesus. Baik dalam waktu, harta maupun talenta. Kita dipanggil untuk apa? Menyembah Yesus dengan hati yang tulus. Kita tidak datang menyembah dengan hati yang setengah-setengah. Kita nggak datang untuk menyembah Tuhan karena dipanggil orang lain. Kita tidak datang ibadah dengan karena paksaan orang, enggak. Tetapi kita datang menyembah karena kita tahu dia adalah Allah, dia adalah Juru Selamat kita. Dan saya merasakan hadiratnya di dalam kehidupan kita. Maka kita menyembah Yesus dengan hati yang tulus. Yang ketiga, kita dipanggil untuk tidak terpengaruh oleh pandangan dunia ini di dalam mengikut Yesus. Jangan menjadi orang Kristen yang pura-pura, tetapi be authentic, be real one. Kita tidak malu untuk mengakui iman kita. Dan kita dipanggil untuk menghargai kehadirannya dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan ada di dalam kehidupan kita.
Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Satu teolog yang terkenal, William Berkeley, mengatakan, cinta itu bukan cinta kalau memperhitungkan harga. Cinta itu memberi apa yang ada di dalam dirinya. Dan satu-satunya penyesalan adalah ia tidak punya lebih banyak lagi untuk diberikan. Nah, kalau kita berbicara cinta, jangan memperhitungkan harga. Cinta itu memberi apa yang ada di dalam dirinya itu, di dalam diri kita. Tuhan sudah memberikan dirinya buat kita. Tuhan sudah mati di kayu salib buat kita. Kita mungkin diajarin, ya, Yesus juru selamat. Tetapi tolong tanya saudara-saudaraku, kita bukan cuma mendengar, tetapi harus mengalami anugerah Tuhan itu setiap hari. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi pada waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita katakan, I love you Lord. Kasih Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar di bibir saja, tetapi kita lakukan di dalam aksi kita, di dalam tindakan kita. Biarlah kita belajar seperti Maria untuk memuliakan Yesus di dalam segala aspek hidup kita. Amin, saudara-saudaraku. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar lagu ini menjadi penutup kita di hari ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku ada di dalam hadirat Tuhan. Pada waktu kita menyembah, kita merasakan hadiratnya Tuhan. Pada waktu kita keluar dari gedung ibadah ini, hadirat Tuhan terus menyertai kita. Membawa kita melewati banyak hal tantangan. Pada waktu kita ketemu dengan orang-orang bisa merasakan hadiratnya Tuhan melalui kehadiran kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai penutup kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mari sama-sama berdiri. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk memuliakanmu. Saudara-saudaraku, Tuhan itu begitu baik kepada kita. Tuhan sudah melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Dengan apakah kita membalas Dia? Apakah kita seperti Maria yang memberikan persembahan yang terbaik buat Dia, yang sudah memberikan hidup kita kepada Dia? Bahkan harga diri kita itu kita berikan kepada Tuhan. Karena Dia jauh melebihi segala sesuatunya. Biarlah seperti lagu ini, Dia merupakan kekuatan bagi hidup kita. Dan kita serahkan semua rencana-rencana kita itu kepada Tuhan. Tuhan atur, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Karena Tuhan menciptakan setiap orang itu punya tujuan hidup. Tuhan tidak pernah menciptakan kita dengan sia-sia. Tuhan meletakkan setiap hidup kita itu ada tujuannya. Dan mari kita persembahkan sekali lagi kepada Tuhan. Dan biarlah penyembahan ini membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan
ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu Tuhan, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang sudah menyertai kehidupan kami. Kami ini seharusnya yang mampus, yang habis, yang harus menghadapi kematian kekal. Tetapi Engkau menolong kami. Engkau menyelamatkan kami. Penebusan demi penebusan Engkau berikan buat kami Tuhan. Sampai penebusan ultimate yang Tuhan berikan melalui juru selamat Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kami. Tuhan, kami bersyukur. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja Tuhan. Biarlah hidup kami yang sekali ini kami ambil sebagai kesempatan untuk melayani-Mu. Untuk memuliakan Engkau, untuk mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, inilah anak-anak-Mu semuanya. Yang berdiri di hadapan-Mu, yang menyerahkan hidupnya kepada-Mu Tuhan. Tuhan Engkau pimpin, Tuhan Engkau sertai. Tuhan bawa kami semuanya untuk terus berproses menjadi seorang murid yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Seorang murid yang menyerupai Engkau Tuhan. Sehingga kemanapun kami melangkah, kami membawa merekomendasikan Kristus yang ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang sejati, yang terus memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Biar kami boleh belajar seperti Maria, yang rendah hati, memberikan terbaik, yang mengambil kesempatan ini. Orang luar mengatakan apa, kami tidak takut, kami tidak goyah. Karena kami boleh menyaksikan Engkau yang memimpin hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Ini ada beberapa kalimat refleksi. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Refleksinya